bicara makanan sehat nih. Nah, dia ada fakta ilmiah buat teman-teman semua ya. Ini sahabat Mas Ari Untung di manapun berada dan juga sahabat Dok Chai. Ini saya mau memberikan satu fakta ilmiah. Ini sudah ada uji klinis. Ternyata hari ini makanan sehat belum tentu sehat. Makanan sehat belum tentu cocok. Makanan sehat belum tentu cocok. Mas Ari pernah dengar nggak 20 tahun yang lalu diet berdasarkan golongan darah? Ada 20 tahun yang lalu. Sekarang diet berdasarkan gen. Ada lagi. Ternyata gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan yang kita makan. Oh gitu? Iya. Jadi makanan sehat sekarang ini masih koma. Makanan sehat dan cocok. Dan ini sudah ada fakta ilmiahnya dan sudah ada uji klinisnya. Bahkan sudah ada pemeriksaan yang menunjang gen kita. Kenapa? Gen kita nih blueprint. Gen kita cetak biru tubuh kita. Gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan yang kita makan. Jadi dengan banyaknya makanan yang ada di Indonesia atau di dunia, belum tentu kita cocok semua. Walaupun itu makanan sehat. Contoh, alpukat sehat. Kita yakin bahwa alpukat itu sehat. Ternyata ada pasien saya yang setelah diperiksa, nama pemeriksaannya nutrigenomik, ternyata nggak cocok sama alpukat. Jadi masuk ke dalam konsep yang halal belum tentu toyib. Yes. Nah ini dia. Menarik lagi kan jadinya. Makanya Nabi itu kan halal dan toyib. Toyib. Iya benar juga. Gula halal, tapi kalau untuk diabetes nggak toyib. Nggak toyib. Jadi termasuk badan itu masing-masing punya ketoyiban ya? Karena manusia itu sifatnya subjektif secara fisik. Gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Caranya. Ada pasien saya, jadi ada cerita begini, ada 2 pasien, kakak beradik, dua-duanya obes. Dua-duanya obes. Dua-duanya masih muda, masih umur 25 tahunan, 128 lah. Dan dua-duanya sepakat mau melakukan diet ketofastosis. Diet karnivor, diet tanpa karbo. Yang dimakan daging-daging, daging sapi, daging kambing, semua daging lah. 3-4 bulan kemudian, si kakak berhasil turun berat badan dan jadi sehat. Si adik tidak berhasil, padahal satu rumah, pola dietnya sama dan melakukan sama-sama. Karena beda. Kenapa? Ternyata setelah diperiksa, si kakak cocok dengan daging sapi dan kambing. Si adik gak cocok. Nah, ini dia nih. Ya kan? Berarti orang kadang-kadang punya pola, tapi kalau belum paham bisa salah juga. Nah caranya kita dapat daftar gen itu. Nah periksa nutrigenomik tadi di Indonesia ada di salah satu laboratorium klinik yang menyediakan pemeriksaan, itu pemeriksaan baru. Ya namanya nutrigenomik. Saya waktu itu sempat discuss dengan dokter ahli gen di Indonesia. Saya dikasih fakta-fakta ilmiahnya, saya dikasih bukti-bukti ilmiah, uji klinis, ternyata memang gen kita ya itu tadi. Dia sebagai blueprint kita. Yang menentukan everything. Gen is everything dalam tubuh kita. Terlepas masalah faktor mental ya. Karena manusia kan tadi ada 3 unsur, mental, spiritual, dan fisik. Kita bicara fisik nih sekarang. Nah secara fisik ditentukan oleh gen. Tapi gen pun ternyata bisa lemah, bisa kuat gara-gara mental yang kuat atau lemah tadi. Atau spiritual yang lemah dan kuat. Jadi semua saling berkaitan. Nah kembali lagi bahwa tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu bahwa makanan-makanan cocok atau tidak? Ya periksa nutrigenomik. Baru ketahuan cocok. Nanti ada hasilnya itu setebal ini, sebuku. Itu